Biasanya urusan birokrasi dikenal rumit dan prosesnya panjang. Kini ada terobosan di Mahkamah Agung mengenai sistem pendaftaran gugatan secara online menggunakan aplikasi bernama e-court. Dalam sidang pleno istimewa laporan tahunan Mahkamah Agung 2018, Ketua MA Hatta Ali mengungkapkan penanganan perkara di MA mencapai rasio produktivitas terbanyak sepanjang sejarah. Presiden Joko Widodo pun mengapresiasi penyampaian laporan tahunan MA ke publik ini sebagai tradisi transparansi. Eksprostit, non respicit. Hukum melihat ke depan, bukan ke belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan. Kami dari tim Lendoguit dengan saya, Muhammad Dafal Fandi selaku pembicara pertama, serta rekan saya Sultan Rambe selaku pembicara kedua, dan Abdurrahman Hussein Al-Habsyi selaku pembicara ketiga. Dalam kesempatan kali ini, izinkanlah kami untuk memaparkan konstruksi argumentasi mengapa kami sepakat dan menolak mengenai mosi perdebatan kali ini. Seperti yang kita ketahui bersama Dewan Juri yang terhormat, Mahkamah Agung melalui Perma nomor 3 tahun 2018 dan kemudian digantikan dengan Perma nomor 1 tahun 2019 berupaya melakukan evolusi dari sistem peradilan yang secara konvensional bersifat manual tertulis menjadi sistem peradilan yang lebih elektronis. Sistem inilah yang kemudian kita kenal sebagai electronic courts atau e-court. E-court merupakan salah satu bentuk implementasi dari sistem pemerintahan berbasis elektronik yang merupakan suatu gagasan dari lembaga peradilan untuk menerapkan suatu digitalisasi perkara dengan berbasis aplikasi yang diharapkan akan memudahkan pihak-pihak yang berperkara di lembaga peradilan. Dewan Juri yang terhormat, e-court dinilai hadir sebagai jawaban atas permasalahan yang dihadapi oleh lembaga peradilan di Indonesia, yakni lemahnya atau lambatnya penanganan perkara, sulitnya mengakses informasi pengadilan, serta lemahnya integritas aparatur di pengadilan. E-court dihadirkan oleh Mahkamah Agung untuk menyesuaikan tuntutan dengan perkembangan teknologi dan informasi dalam rangka perwujudan asas peradilan sederhana, cepat dan berbiaya ringan, dan tercantum dalam pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Hadirnya e-court juga dinilai mampu untuk meningkatkan produktivitas kinerja penanganan perkara, di mana e-court mampu untuk meminimalisir jumlah sisa perkara yang menjadi indikator produktif atau tidaknya kinerja penanganan perkara di Indonesia. Namun di sisi lain, Dewan Juri yang terhormat, hadirnya e-court dianggap bukan sebagai solusi dari permasalahan karena penerapan e-court tidak diselaraskan dengan jumlah hakim yang masih kurang di Indonesia. Penerapan e-court juga terindikasi menyusahkan masyarakat pencari keadilan akibat data yang tak kunjung terinput di pengadilan, sehingga pihak yang berperkara harus berulang kembali mendaftar di pengadilan. Serta peningkatan produktivitas penanganan perkara yang menjadi keunggulan e-court justru dinilai untuk menurunkan kualitas putusan hakim terhadap pihak yang berperkara. Mengapa demikian, Dewan Juri yang terhormat? Karena terindikasi melanggar dua asas dalam peradilan. Asas tidak ada keharusan untuk mewakilkan, di mana hanya dapat diakses oleh advokat yang terdaftar, serta asas pemanggilan saksi, karena tidak ada jaminan surat pemanggilan online akan sampai ke pihak yang berperkara. Itulah kerangka argumentasi serta definisi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dielaborasi oleh rekan saya pembicara kedua sebagai pihak pro dan pembicara ketiga sebagai pihak kontra. Sekian dan terima kasih. Hukum adalah institusi yang terus-menerus membangun dan mengubah dirinya menuju tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Sejalan dengan pernyataan tersebut, maka perkembangan hukum harus bertujuan semata-mata untuk menunjang kehidupan manusia sebagai subjek hukum. Dewan Juri yang terhormat, implementasi e-court dalam sistem peradilan Indonesia merupakan jawaban atas kebutuhan manusia saat ini yang menginginkan segala aspek dalam kehidupannya dapat dilakukan secara efektif dan efisien, tak terkecuali dalam proses persidangan. Sistem e-court hadir untuk menjawab kebutuhan manusia sebab sistem ini mendukung asas kemudahan berusaha yang membuat penyelesaian perkara dapat dilakukan dengan mudah melalui bantuan internet. Penerapan e-court jelas mendukung asas kemudahan berusaha yang dibuktikan oleh hasil survei yang dilakukan oleh International Finance Corporation yang menyebutkan Indonesia pada tahun 2018 berada pada peringkat 72 mengenai aspek kemudahan berusaha atau naik 19 peringkat dibanding tahun 2017 yang saat itu Indonesia belum menerapkan sistem e-court. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa sistem e-court mampu meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, penerapan
E-court ini sendiri merupakan upaya mengatasi 3 hambatan yang sering dihadapi oleh lembaga pengadilan. Yang pertama, penanganan perkara yang lambat, yang kedua, kesulitan mengakses informasi pengadilan, dan yang ketiga, terkait integritas aparatur pengadilan. Tujuannya agar tercipta peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Mengapa e-court dapat dikatakan sederhana? Sebab dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan secara efisien dan efektif dengan bantuan internet. Dapat dikatakan cepat karena dalam proses pembayaran bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Sebab e-court sudah bermitra dengan ATM dan setor tunai pada bank. Selain itu, pemanggilan para pihak bisa dilakukan secara online tanpa harus menunggu panggilan dari jurusita, dan yang pasti pemanggilan ini dianggap sah dan patut pada pasal 11 hingga pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018. Selain itu, e-court dikatakan cepat merujuk pada data dari Mahkamah Agung mengenai sisa perkara pada tahun 2018. Setelah menggunakan e-court merupakan jumlah terkecil dalam sejarah Mahkamah Agung, namun tanpa melupakan kualitas penyelesaian perkara. Hal ini dapat dilihat dari hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial dengan Badan Pengawas Mahkamah Agung, yang menyatakan indeks kepuasan publik terhadap lembaga pengadilan mengalami peningkatan sebesar 6,7%. Jelas dapat dilihat bahwa publik sebagai subjek terdampak merasa puas dengan hadirnya e-court. Selanjutnya dapat dikatakan biaya ringan karena melalui pemanggilan elektronik atau e-summons juga menghemat biaya karena pemanggilan bisa dilakukan langsung ke domisili elektronik yang pada akhirnya menghapus biaya pemanggilan para pihak. Dewan Juri yang terhormat, implementasi e-court dalam peradilan di Indonesia tidak serta-merta menghapus kegiatan yang bersifat luring, karena pada nyatanya proses mediasi dan validasi alat bukti masih dapat dilakukan secara luring jika memang hal itu dibutuhkan. Karena pada dasarnya penerapan sistem e-court adalah untuk mengefektifkan kegiatan manusia, khususnya dalam lingkup peradilan. Selanjutnya, polemik terkait implementasi e-court dalam peradilan di Indonesia terletak pada perdebatan terkait masalah keamanan dokumen di dalam aplikasi e-court yang tidak terjamin. Namun hal itu tidaklah benar, sebab fakta sunt contentio ora verbis atau fakta lebih kuat dari kata-kata. Faktanya dari segi keamanan, Mahkamah Agung sudah bekerja sama dengan Badan Cyber dan Badan Sandi Negara melalui Balai Sertifikasi Elektronik yang merupakan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan cyber dan persandian sebagai sarana pengamanan legalitas, sehingga dokumen perkara dapat terjamin keamanannya. Selanjutnya dalam pelaksanaannya sendiri, sistem e-court tidak serta-merta langsung diimplementasikan kepada seluruh peradilan di Indonesia, namun dilakukan uji coba terlebih dahulu sesuai dengan surat keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 305/SEK/SK/Romawi 7/2018 tentang penunjukan pengadilan percontohan pelaksanaan uji coba administrasi perkara di pengadilan secara elektronik. Mahkamah Agung menunjuk 17 pengadilan negeri sebagai pengadilan percontohan. Dikarenakan uji cobanya sukses, sehingga Mahkamah Agung mengimplementasikan e-court dalam peradilan di Indonesia. Dari berbagai argumentasi yang telah saya sampaikan, sejatinya tak ada lagi alasan rekanku tim kontra untuk menolak implementasi e-court sebagai solusi permasalahan sistem peradilan di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Errare humanum est, trupe in errore perseverare. Membuat kekeliruan itu manusiawi, tapi tidaklah baik untuk mempertahankan kekeliruan itu terus. Oleh karena itu, dikarenakan banyak sekali permasalahan dalam lembaga peradilan Indonesia, negara harus segera menemukan solusi untuk menangani permasalahan yang ada. Namun, sebelum menentukan suatu alternatif solusi, yang harus dianalisis adalah apa yang sebenarnya menjadi akar permasalahan itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan nama saya Muhammad Abdurrahman, saya selaku pembicara kontra. Selanjutnya, izinkan saya masuk ke konstruksi argumentasi saya mengapa saya menolak mosi perdebatan kita pada kali ini. Yang pertama adalah e-court bukan merupakan solusi yang dapat menyelesaikan akar permasalahan di Indonesia. Pada tahun pertama penerapan e-court, masalah yang terjadi adalah kurangnya jumlah hakim.
Juru bicara Mahkamah Agung pada saat itu juga mengatakan bahwa jumlah idealnya hakim adalah 11.000. Tapi pada saat itu hanya ada 7.000 hakim yang bertugas di seluruh Indonesia. Jumlah hakim yang tidak proporsional dengan bertambahnya jumlah perkara adalah alasan yang menyebabkan lambatnya penanganan perkara di pengadilan. Salah satu contoh yang diungkapkan mantan Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki seperti yang terjadi di Pengadilan Negeri di Nunukan, di mana setiap tahun peradilan menangani hingga 200 perkara. Jumlah ini berbanding terbalik dengan jumlah hakim yang hanya 5 orang. Tentu hal ini akan menyebabkan lambatnya penanganan perkara tersebut. Dalam hal ini kita dapat melihat bahwa masalah delay perkara merupakan akibat dari tidak proporsionalnya jumlah hakim dan jumlah perkara. Bukan karena teknis keharusan tatap muka pada persidangan. Sehingga saya menyebutkan di sini bahwa e-court merupakan solusi yang salah kaprah dan kurang tepat untuk menghadapi akar permasalahan peradilan di Indonesia. Selanjutnya, Dewan Juri yang terhormat, e-court juga menyebabkan penurunan kualitas putusan pengadilan. Hal ini dikarenakan e-litigation dihadirkan hanya berfokus dalam pengimplementasian asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Tetapi melanggar banyak sekali asas-asas dalam peradilan yang menjadi faktor yang sangat penting dalam menilai kualitas putusan hakim. Asas dalam peradilan yang dilanggar dengan diterapkannya e-court antara lain, asas tidak ada keharusan mewakilkan. Dikatakan bertentangan karena e-court hanya dapat diakses oleh advokat dan bukan independen atau badan hukum. Karena seharusnya sesuai dengan asas tidak ada keharusan mewakilkan, pihak berperkara diberikan keleluasaan untuk dapat mengajukan perkara tanpa kuasa hukum atau advokat. Selanjutnya asas yang dilanggar adalah asas pemanggilan saksi. Dikatakan bertentangan dengan karena dalam hal pemanggilan saksi harus dilakukan dengan tertulis untuk diberikan secara langsung kepada pihak yang berperkara. Hal ini dimaksudkan agar jaminan sampainya surat pemanggilan dapat terpenuhi. Sedangkan dalam dunia digital ada kemungkinan akan ada daerah yang sulit diakses dan akan membuat delay atas sampainya surat pemanggilan tersebut. Selain itu pada pasal 184 ayat 1 KUHP meminta hakim bersungguh-sungguh memperhatikan keterangan saksi sebagai kepentingan penilaian yang sangat fundamental. Di antaranya hakim harus memperhatikan 3 aspek, yaitu persesuaian antar saksi, persesuaian saksi dan alat bukti, dan yang terakhir adalah alasan saksi dalam keterangan tertentu. Sehingga dengan banyaknya asas yang dilanggar dengan penyelenggaraan e-court, maka itu akan menurunkan kualitas putusan hakim. Jika kualitas dari putusan hakim menurun, maka hal tersebut akan menurunkan kualitas lembaga peradilan di Indonesia. Sehingga bisa disimpulkan penerapan e-court dapat menurunkan kualitas putusan hakim dan dampaknya adalah menurunnya kualitas lembaga peradilan di Indonesia. Soalnya yang terakhir, Dewan Juri yang terhormat, penerapan e-court malah akan menyusahkan masyarakat pencari keadilan. Dalam aspek administratif, penerapan e-court yang diharapkan lebih memudahkan masyarakat pencari keadilan ternyata malah menimbulkan masalah dan kerugian bagi masyarakat pencari keadilan. Seperti contoh kasus di Pengadilan Agama Belambangan. Fitur e-filing dan e-payment, kasus perkara harus didaftarkan hingga 4 kali. Namun data kasus tak kunjung terinput di pengadilan. Alhasil pihak yang berperkara pun harus mendaftarkan secara manual, dan lebih buruknya lagi, Dewan Juri yang terhormat, 4 kali biaya pendaftaran yang telah ditransfer tidak diganti oleh pihak pengadilan. Tidak hanya itu, kasus lain mengenai double file atau file ganda yang harus disediakan oleh pihak berperkara, di mana selain harus mengunggah berkas secara daring, mereka masih pula harus menyediakan hard file dari bekas yang mereka ajukan. Di tengah naungan visi efektivitas dan efisiensi yang diusung, ternyata e-court malah mengharuskan kerja 2 kali dan makin menyulitkan masyarakat pencari keadilan. Oleh karena berdasarkan argumentasi tersebut, Dewan Juri yang terhormat, saya selaku pembicara kontra sekali lagi menegaskan ketidakberpihakan saya terhadap mosi perdebatan kita pada kali ini, yaitu implementasi e-court pada sistem peradilan di Indonesia. Dan rasa-rasanya tidak ada lagi alasan yang berarti bagi temanku pembicara pro untuk tidak berdiri di posisi yang sama seperti saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat, 13 menit sudah kita jelajahi lapangan perdebatan mengenai mosi kali ini. Dan atas elaborasi pembicara kedua dan ketiga, menegaskan kembali bahwasanya implementasi e-court dalam sistem peradilan di Indonesia memiliki keunggulan serta kekurangannya masing-masing. Hadirnya e-court dinilai dapat menjadi upaya solutif atas permasalahan-permasalahan yang ada, karena mampu untuk meningkatkan produktivitas kinerja penanganan perkara, dapat mengurangi kecurangan akibat integritas aparatur yang masih rendah, serta selaras dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Namun Dewan Juri yang terhormat, kami tegaskan kembali bahwa di sisi lain, hadirnya e-court dianggap bukan sebagai solusi atas permasalahan yang ada,
karena penerapan ikor tidak diselaraskan dengan jumlah hakim yang masih kurang di Indonesia. Penerapan ikor juga dianggap menyusahkan masyarakat mencari keadilan akibat data yang tak kunjung terinput di pengadilan, serta menurunkan kualitas putusan hakim terhadap pihak yang berperkara karena terindikasi melanggar dua asas dalam peradilan, yakni asas tidak ada keharusan untuk mewakilkan serta asas pemanggilan saksi. Maka dari itu, kami tegaskan kembali bahwasanya implementasi ikor dalam sistem peradilan di Indonesia memiliki keunggulan serta kekurangannya masing-masing yang hangat untuk dijadikan sebagai bahan perdebatan. Dewan Juri yang terhormat, itu saja yang dapat kami sampaikan. Buah apel dimakan putri titian, tidak naik perahu. Leon Lugit mengucapkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.